Halo, kalian para master menyendiri dan juara dunia dalam urusan salah tingkah. Apa kabar? Kalian tahu nggak sih, kadang tuh saya mikir, enak ya jadi orang pendiam. Nggak perlu capek-capek mikirin topik obrolan, nggak perlu takut salah ngomong, tinggal diem aja kayak patung pajangan di sudut ruangan. Sungguh sebuah keahlian yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan yang nonton video ini lagi berpura-pura menikmati kesunyian abadi kalian. Jangan-jangan di dalam hati kecil yang paling dalam, kalian sebenarnya pengen banget ya ikutan nimbrung obrolan seru, pengen ketawa bareng teman-teman, pengen ngungkapin ide-ide brilian tanpa keringat dingin. Ayo ngaku. Saya tahu rasanya. Dulu waktu saya masih jadi anak bawang di dunia persosialan ini, jangankan ngobrol sama orang baru, mau pesen makanan di warung aja rasanya kayak mau presentasi di depan ribuan orang. Deg-degan, grogi, udah kayak nari poco-poco di dalam perut. Mau ngomong apa, tiba-tiba otaknya blank, kayak habis diformat ulang. Menyedihkan sekali bukan? Dan yang paling asik lagi, kita jadi sering banget merasa insecure. Lihat orang lain ngobrol lancar, ketawa lepas, kita cuma bisa diam sambil mikir, kok bisa ya mereka sepercaya diri itu? Apa jangan-jangan mereka punya tombol percaya diri yang gak sengaja ketinggalan di badan kita? Drama banget kan hidup kita? Sekarang gini deh, coba kita jujur-jujuran saja. Enak gak sih jadi orang yang selalu jadi penonton setia di kehidupan sosial? Enak gak sih kalau setiap kali ada kesempatan buat ngobrol, yang keluar cuman gumaman gak jelas atau malah keringat dingin yang bercucuran? Enak gak sih kalau ide-ide cemerlang di kepala kita cuma jadi monolog bisu yang gak pernah didengar ulang? Pasti gak enak banget. Bayangin ada acara kumpul-kumpul seru, semua orang ketawa ketiwi, kita cuma bisa duduk di pojokan sambil mainan handphone, pura-pura sibuk padahal lagi stalking mantan, atau pas lagi meeting penting di kantor, ide kita udah di ujung lidah tapi karena grogi, akhirnya cuman bisa nelen ludah sambil mengangguk-angguk setuju sama ide orang lain. Sungguh ironis bukan? Dan yang paling parahnya lagi, rasa grogi dan susah ngomong ini bisa menghambat banyak hal dalam hidup kita. Mau cari teman baru susah, mau deketin gebetan apalagi, mau naik jabatan juga kayaknya mikir 1000 kali karena takut gak bisa presentasi dengan baik. Kita jadi kayak terjebak di dalam sangkar ketidakpercayaan diri yang kita bangun sendiri. Sedih gak tuh? Belum lagi kalau ada orang yang so asik nanya, kenapa sih kamu kok diem aja? Rasanya pengen jawab, ya emang dari lahir udah dikasih paket hemat suara, mau gimana lagi? Tapi kan gak mungkin kita ngomong gitu. Akhirnya cuman bisa senyum kecut sambil mikir, kalau saya bisa ngomong lancar, udah saya jelasin dari tadi. Serba salah memang jadi orang pendiam. Oke, cukup sudah drama kesedihannya. Sekarang buat kalian para pejuang kesunyian yang sudah muak dengan status quo, saya punya solusi ajaib yang dijamin bisa mengubah hidup kalian jadi lebih berwarna. Tapi ingat, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi lebih ke arah paksaan halus untuk keluar dari zona nyaman. Solusi pertama, gerak badan. Ya, olahraga. Jangan kaget, kalian pikir cuma badan aja yang butuh digerakin. Otak juga butuh di-refresh. Kalian tahu nggak, waktu kita olahraga, otak kita kayak lagi pesta hormon endorfin, hormon bahagia alami. Nah, dengan otak yang lagi happy, otomatis pikiran kita juga jadi lebih positif. Gimana mau ngomong lancar kalau pikiran isinya cuma ketakutan dan keraguan? Jadi, mulai sekarang, paksa diri kalian buat olahraga. Minimal jalan kaki keliling komplek lah, biar otaknya nggak karatan. Solusi kedua, ngobrol sama diri sendiri di depan cermin. Kedengarannya agak sinting, tapi percayalah,
Ini ampuh banget buat melatih otot bicara kalian yang udah lama nggak dipakai. Coba berdiri di depan cermin, terus ngomong aja apa aja yang ada di pikiran kalian. Nggak perlu mikirin tata bahasa atau topik yang menarik. Anggap aja kalian lagi curhat sama sahabat terbaik kalian. Mulai dari satu kata, terus bikin satu kalimat, terus kembangin jadi satu paragraf. Latih terus setiap hari minimal 5 kali. Awalnya mungkin bakal terasa aneh dan kaku. Tapi lama-kelamaan lidah kalian bakal terbiasa dan otak kalian jadi lebih encer dalam merangkai kata. Solusi ketiga, beraniin diri buat ngobrol duluan. Ini bagian yang paling menantang. Selama ini kalian kan sukanya nungguin orang lain ngajak ngobrol duluan. Sekarang coba dibalik. Kalian yang mulai duluan. Nggak perlu langsung ngajak debat kusir atau pidato panjang lebar. Cukup sapa tetangga, tanya kabar kantor, atau sekedar komentar tentang cuaca. Intinya, paksa diri kalian buat keluar dari zona aman. Semakin sering melakukannya, rasa takut dan grogi itu bakal semakin berkurang. Ingat, otak kita itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, ya nggak bakal kuat. Jadi gimana? Udah siap buat berubah jadi lebih cerewet dan percaya diri? Ingat ya, semua yang saya kasih tahu ini bukan teori belaka. Saya sendiri udah membuktikan dan banyak orang lain juga udah merasakan manfaatnya. Kuncinya cuma satu, praktek. Jangan cuma didengerin, tapi langsung dipraktekin. Nggak ada ceritanya orang bisa jago masak cuma dari baca resep. Sama kayak ngomong, harus dilatih terus-menerus. Kalau kalian udah bosen jadi orang yang selalu nunduk malu dan sembunyi di balik bayangan, inilah saatnya buat kalian bersinar. Lakukan 3 langkah tadi secara rutin, dan saya jamin hidup kalian jadi lebih seru dan bermakna. Nggak perlu minum obat aneh-aneh, nggak perlu pergi ke dukun, cukup dengan kemauan dan latihan yang konsisten.